Shalom umat kul yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita membuka hati kita, ketika kita meninggikan nama Tuhan, maka berkat yang terbaik Tuhan akan berikan buat hidup saya dan hidup saudara. Sebab itu malam hari ini sama-sama yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah tempat perlindungan hidup saya dan hidup saudara. Amin. Haleluya. Kami mau terus berlindung kepada Engkau ya Tuhan. Mari umatku sama-sama tepuk tanganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sebab Engkaulah batu karang kami ya Tuhan. Amin. Tempat kami berlindung dan kami percaya orang benar akan diselamatkan. Ketika kami berlindung di dalam Engkau. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga kami punya Engkau Allah yang terus menyertai kami, yang terus melindungi kami, yang terus ada dalam hidup kami. Dan kami mau katakan, kami mau terus menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami mau terus bergantung kepada Engkau Allah segala semesta Allah. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, ketika tudung keselamatanmu itu terus ada buat kami, maka kami tahu, kami aman, kami tenang, sebab Engkau Allah buat hidup kami. Terima kasih Abba, malam ini kami siap untuk menyembah Engkau. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu malam ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari umat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Ini kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
satu-satunya yang kita sembah. Enggak ada yang lain dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus menyembah, menyembah. Kami mau terus menyembah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Kau disenangkan lewat pujian penyembahan umat-umat-Mu. Biar malam hari ini ada ukupan yang naik di hadapan-Mu ya Tuhan. Syadaralaba, ya Rabasi. Ya Rabba, syadaralaba, takaralaba, lalaba, lalaba, lalaba. Syadaralaba, lalaba, 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 lalaba. Syadaralaba, lalaba, 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 lalaba. Yesus Tuhan. Kau terus diagungkan, Kau terus ditinggikan ya Tuhan. Biar Kau bersuka ya Tuhan. Oh lalaba syakaralaba lalaba lalaba lalaba. Ya lalaba lalaba lalaba. Mari umat Tuhan angkat suaramu dan katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap. Ini iman kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Berfirmanlah buat setiap kami umat-umat-Mu. Dan kami siapkan hati kami. Kami siapkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, Shalom, saya menyapa setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di KUL Rayon 17 Lampung dan sekitarnya. Saya percaya hari ini setiap kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan, penuh sukacita, dan kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan untuk ibadah KUL pada hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah dalam setiap kehidupan kami.
Kami kembali berjumpa dalam ibadah kul hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi kami semua, dimanapun kami berada, yang di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada, kami tahu kuasa Roh Kudus bekerja memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan kembali saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara di ibadah kul Rayon 17 pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala Rayon 17, Pendeta Budi Cahyadi yang saya hormati. Juga Kadep Kul, Pendeta Hendy, saya mengucap syukur biar Tuhan memberkati kita semua. Baik saudara, tema yang kita akan sama-sama bahas pada ibadah kul hari ini adalah Growing in Grace, saudara, yaitu bertumbuh di dalam kasih karunia. Saya baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau setiap kita untuk mengenal Dia dengan benar. Dia mau kita juga untuk mengerti kehendak-Nya. Saya percaya minggu yang lalu pesan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah pasti begitu luar biasa. Membangkitkan kita kembali untuk bersungguh-sungguh menjadi prajurit-prajuritnya Allah yang hidup berkenan di hadapannya. Nah saudara, untuk bertumbuh dalam kasih karunia, untuk bertumbuh dalam anugerahnya, maka kita harus mengerti akan kebenaran firman. Kita harus mengerti setiap janji-janjinya dan kita juga berpegang teguh pada firman. Dan untuk kita bisa hidup mengenal Tuhan lebih lagi, maka kita harus tinggal dalam kasih karunia-Nya. Kita butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kita belajar apa yang Tuhan mau dari setiap kita untuk kita lakukan, dan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Dan Tuhan mau kita hari-hari ini juga untuk menaklukkan diri kita ke dalam pimpinannya. Saudara, bertumbuh artinya ada progres. Ada sesuatu hal yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan mau kita mengenal Dia lebih baik lagi secara pribadi. Tidak ada pilihan lain hari-hari ini kecuali kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab jika orang percaya tidak bertumbuh, maka besar kemungkinan dia akan mudah dipengaruhi. Dia akan mudah tersesat. Ada begitu banyak godaan yang sedang melanda, menghantui semua generasi. Baik generasi yang ada di Yeremia ataupun sampai kepada orang-orang tua. Nah, kita mengucap syukur saudara, gereja kita menyediakan wadah dan sarana untuk kita terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan, yaitu lewat kelompok-kelompok kul yang ada saudara. Di mana di kelompok kul kita bisa belajar bertumbuh dan juga kita dimuridkan. Sebagaimana pesan dari gembala pembina kita, setiap orang percaya harus dimuridkan. Dan pada waktunya tiba, kita juga akan memuridkan yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Yang pertama, kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia-Nya. Memang tidak enak kita dengarkan saudara. Yaitu pada waktu kita melewati dan menghadapi masalah, kesulitan, serta penderitaan dalam hidup ini. Tentunya saya percaya tidak ada orang yang siap menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran, siapapun dia saudara. Tetapi hidup kita yang kita jalani saat ini tidak bisa luput dari yang namanya proses, tantangan, persoalan dan juga penderitaan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara mendengar kata aniaya tentunya membuat kita sedikit gentar, takut. Tapi kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, sejarah membuktikan bahwa pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani dialami justru ketika orang percaya atau gereja mengalami aniaya, mengalami tantangan dan penderitaan. Saya ingat pada waktu tahun 2000, tempat di mana saya melayani di Rayon 10 di Batam, gereja kita dibom saudara. Begitu mengerikan. Tetapi mukjizat terjadi karena tidak ada satu orang pun yang terluka ataupun yang meninggal.
Waktu mengalami penganiayaan, waktu mengalami teror yang menakutkan pada waktu itu, kalau bicara soal logika ataupun respon manusia, tentunya takut. Tentunya pasti gentar dan bisa berpikir hal-hal yang lain, yang negatif tentunya. Tetapi sebaliknya pada waktu itu, iman jemaat justru bertumbuh. Ledakan jiwa-jiwa yang datang ke gereja begitu meningkat secara drastis. Kelompok-kelompok kul waktu itu masih family altar. Penuh di setiap rumah-rumah, jemaat berdoa bersekutu, menanti-nantikan Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah yang diperlukan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau kita mengalami proses dan tantangan, percaya bahwa itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membuat kita meraih kemenangan. Dan gak kebetulan tuntunan kita tahun ini, visi kita adalah bangkit, jadilah pemenang. Kita bisa raih kemenangan kalau kita lewati peperangan, lewati ujian. Kayak sebentar nih Bapak Ibu, kan bulan Juni ya atau sekarang nih anak-anak sekolah sedang mengikuti ujian. Dan pada waktunya tiba nanti raport dibagikan, mereka yang diumumkan lulus, itulah mereka yang mengalami kemenangan. Tetapi kan tidak akan ada anak murid yang tiba-tiba dapat raport hasil nilainya keluar tanpa melewati ujian. Itu adalah hal yang mustahil. Nah demikian kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita terus perkatakan kita hidup dalam kemenangan, kita peroleh kemenangan. Tapi jangan pernah alergi dengan tantangan, ujian, persoalan, ataupun penderitaan. Saya percaya waktu kita melewati bersama dengan Tuhan, kita pasti beroleh kemenangan. Ingatkah kita saudara, Alkitab mencatat ada banyak tokoh-tokoh yang menang atas kesulitan, atas penderitaan. Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Dan mereka tetap menunjukkan iman yang teguh. Kita semua tahu di Perjanjian Lama bagaimana kisah seorang anak muda bernama Yusuf. Seorang anak muda yang diberikan Tuhan mimpi dan ternyata pada waktu ia ceritakan mimpinya membuat ia dibenci. Ditolak oleh saudara-saudaranya, bahkan ayahnya pun memarahinya. Kita semua tahu singkat cerita apa yang terjadi dari kehidupan Yusuf. Ditolak, dibuang, dijual, difitnah dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Yusuf keluar sebagai pemenang. Kejadian 50 ayat 20 berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf keluar sebagai pemenang. Dia bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah orang yang berikutnya Alkitab catat, yang mengalami penderitaan yang hebat tapi dia tetap bertahan dan Tuhan kembalikan segala yang hilang dalam hidupnya. Dia adalah Ayub. Kita juga tahu semua bagaimana Ayub kehilangan segala-galanya. Bahkan istrinya pun menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tapi apa kata Ayub dalam pasal 2 ayat yang 10? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia sudah kehilangan segala-galanya. Namun pada akhirnya Ayub keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan pulihkan segala sesuatu yang hilang. Berbicara kehilangan enggak gampang. Ada orang yang diizinkan Tuhan kehilangan keluarga. Dipanggil Tuhan meninggal. Ada yang diizinkan Tuhan kehilangan harta bendanya saudara. Ya lewat berbagai musibah-musibah yang terjadi. Ada juga yang diizinkan Tuhan kehilangan kesehatannya. Ketika harus diizinkan menderita sakit. Enggak gampang memang melewatinya. Tapi ingat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menopang kita semua. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Teruslah mengenal Dia. Teruslah bertumbuh dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam Perjanjian Baru kita tahu semua, Paulus juga mengalami penderitaan, kesukaran, masalah yang dihadapi pada waktu dia terjun dalam pelayanan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dalam 2 Korintus 12 Saudara, ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara, jangan pernah takut. Waktu kita ngadapin masalah, berserulah, panggil Dia. Berserulah. Saya punya sebuah slogan saudara, YTS. Ya, waktu kita ngalami penderitaan, tantangan atau kita sedang dalam persimpangan hendak memutuskan sesuatu. Apa itu YTS saudara? Berserulah, Yesus tolong saya. Ada banyak kesaksian-kesaksian dari jemaat-jemaat Tuhan waktu ngambil keputusan yang sulit dalam penderitaan. Dari mulutnya hanya keluar, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Maka ada kuasa yang tidak terlihat, menjamah, memberikan kesegaran. Dan tidak jarang mukjizat yang spektakuler pun terjadi saudara. Dan hari ini saya percaya kita terus bertumbuh dalam kasih karunia akan Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, hal yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita pengen ngalamin breakthrough, kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, maka itu akan kita alami pada waktu kita tinggal dalam komunitas yang sehat dan memiliki keluarga rohani. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, tidak ada orang percaya yang bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh keluarga rohani. Kita butuh komunitas yang sehat. Ingat, suatu kali setelah Elia habis membantai ratusan nabi-nabi Baal, apa yang terjadi kemudian? Waktu dia seorang diri, dia terintimidasi waktu mendengar ada ancaman dari Isabel. Dan sampai-sampai dia berkata pengen mati rasanya. Dan Tuhan pulihkan dia saudara, karena dia nggak sendirian. Waktu dia sendirian, seolah-olah merasa sendirian, maka dia akan terbelenggu dengan ketakutan. Nah, orang percaya akan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Waktu dia tinggal dalam komunitas yang sehat dan keluarga rohani. Ingat saudara ya, Korintus berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Komunitas yang sehat ada di mana? Sudah pasti ada di setiap kul-kul yang ada. Di situ tempat kita bisa belajar, bertumbuh, kita didewasakan, kita boleh saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita bisa terbuka satu dengan yang lainnya di kelompok kul, saling mendoakan. Ya tentunya betul, gembala kul ataupun teman-teman kul nggak bisa jawab doa kita. Tapi ingat, ada Tuhan di atas yang dengar seruan doa kita. Waktu kita sepakat berdoa berkata, Yesus tolong saya, Yesus tolong kami. Maka Tuhan bekerja dengan ajaib, Dia pasti menyelamatkan. Waktu kita mengalami kemenangan itu, disitulah nama Tuhan dipermuliakan dan kita akan bersaksi kepada sesama kita. It's all about Jesus. Semua tentang Yesus saja. Itulah sebabnya saudara, teruslah bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang terakhir, waktu kita pengen bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, maka nggak ada jalan yang lain. Manusia rohani kita harus semakin kuat saudara. Hidup ini kan terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh, jangan terbalik. Ya, roh ini harus kuat supaya jiwa kita sehat dan tubuh kita pun sehat juga saudara. Nah dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, iblis itu kerjaannya cuma 3. Curi, bunuh, binasakan. Gak ada yang lain. Dia gak senang ngelihat orang percaya hidup dalam damai sejahtera. Melayani, tenang, gak ada problem ya. Kata siapa saudara ya. Kan kita punya tantangan. Dan iblis pada waktu kita menghadapi tantangan, dia akan terus intimidasi. Iblis gak tahu masa depan kita. Sebab masa depan kita hanya milik Yesus. Tapi dia akan ingatkan kita kepada hal-hal yang telah lalu. Makanya ngelawannya dengan cara gimana? Spiritual man kita nih harus makin kuat. Gimana bisa kuat? Udah pasti. 1 Tesalonika 5:17 bilang apa? Tetaplah berdoa. Saudara, berdoa. Datang sama Tuhan, berserah. Kita angkat tangan sebagai tanda apa? Kita menyerah sama Tuhan ya. Tuhan, I surrender, aku berserah. Berdoa, naikkan doa-doa kita. Naikkan ucapan-ucapan doa kita di hadapan Tuhan.
datanglah kepada Tuhan. Tutup pintu kamar kita. Nggak usah kita tulis di sosial media. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang hari-hari ini. Dikit-dikit curhat, lama-lama curhat, saudara, curahan pahit. Kan tidak bagus ya. Tapi kita berdoa datang kepada Yesus. Selanjutnya membangun manusia rohani kita yang makin kuat. Kita harus tinggal dalam firman. Makanya nggak ada pilihan lain. Baca Alkitab kita setiap hari. Komitmen selesaikan seluruh firman Tuhan. Kejadian sampai Wahyu. Bolak-balik. Sampai Tuhan datang, jangan pernah kita nggak baca Alkitab kita. Karena apa? Itulah isi hatinya Tuhan. Surat cintanya Tuhan. Bayangkan. Kalau kita mengatakan kepada pasangan kita, aku sayang kamu, aku mencintai kamu. Tapi kita nggak pernah mengerti isi hatinya. Makan bayar sendiri, nonton nggak dibayarin, ulang tahun nggak pernah dikasih hadiah. Kan nggak ngerti saudara ya, nggak punya hubungan. Nah demikian juga dengan Bapa di surga. Surat cintanya semua tertuang di mana? Di Alkitab. Ayo cintai firman, renungkan, perkatakan, tinggal dalam firman. Maka mukjizat pasti terjadi. Nah saudara, yang terakhir, kita harus menjadi pelaku firman. Sebab Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, orang yang bertumbuh dalam kasih karunia, dia harus menjadi pelaku firman. Memang gak gampang, gak mudah. Tapi Tuhan yang memampukan kita, step by step, langkah demi langkah. Tuhan yang tuntun kita. Saya berdoa agar kita hari ini, dimanapun saudara berada, di kelompok kul, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Mari terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi pelaku firman, punya tekad yang kuat untuk tetap mengikut Yesus. Apapun tantangan yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara, saya berdoa agar hari ini kita tetap semangat. Kuasa kebangkitannya yang memampukan kita untuk terus tinggal dalam kasih karunia Tuhan dan hidup sebagai pemenang. Kesulitan, tantangan yang dihadapi hari ini, jangan pernah takut. Hadapi bersama dengan Yesus. Berserulah, Yesus tolong saya. Tuhan pasti bekerja. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus bertumbuh dalam kasih karunia. Tuhan, waktu kami menghadapi tantangan kesulitan, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Tuhan jamah setiap umat Tuhan yang hari ini ada di kul online, Tuhan berkati. Kami terus Bapa membangun hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami membangun manusia rohani kami semakin kuat. Kami terus menghidupi komunitas yang sehat dan tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Kami gak bisa sendirian. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan. Gembala Rayon 17, Pendeta Budi Cahyadi diberkati berlimpah-limpah. Seluruhnya Tuhan, Pendeta Hendy, semua gembala-gembala kul yang ada diberkati berlimpah-limpah. Seluruh anggota kul beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian renungan firman hari ini di kul online Rayon 17. Saya Pendeta Setia Budi. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.